Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera selalu anak-anak semua dimanapun Anda berada ya. Saat ini kita masuk untuk pembahasan soal-soal ujian SMK, yaitu ini di video yang kelima. Dan di video kelima ini pembahasannya adalah soal yang nomor 21 sampai yang nomor 40. Dan baik anak-anak, jangan lupa untuk selalu belajar dengan giat dan tolong Anda subscribe sehingga dan nyalakan tombol loncengnya untuk selalu menerima video-video terbaru dari Pak Fadil. Oke, kita masuk di soal yang nomor 21. Perhatikan gambar kubus di samping. Besar sudut antara garis AH ya. Garis AH ini dengan bidang yaitu BDHF. Bidangnya adalah ini. BDHF ya. Nah. Maka sudutnya ya, sudutnya itu nanti yang mana? Nah, kita bisa di sini tarik garis tengah-tengah ya di diagonal BD ini, misalkan ini adalah titik P, maka ini kita bisa bantu dengan garis ya. Nah, maka kita bisa menentukan yaitu sudutnya. Itu nanti sudutnya di sini. Nah, maka kalau kita gambarkan itu bentuknya adalah siku-sikunya di P ini ya. Kalau digambarkan berarti kan bentuknya nanti seperti ini. Nah, berarti ini adalah H-nya, ini adalah P-nya, ini adalah A-nya ya. Ini siku-sikunya adalah di P. Nah, sekarang untuk mencari HP ini ya, maka gunakanlah aturan Pitagoras. Tapi perlu Anda ketahui bahwa panjang sisinya itu adalah A ya. Maka otomatis nanti AP ya. AP ini kan setengahnya dari diagonal AC. Dia mana diagonal AC ini, kalau ini A berarti diagonalnya apa? Yaitu A akar 2. Maka kalau AP kan setengahnya, berarti A akar 2 per 2 karena setengahnya kan ya, AP setengahnya. Sedangkan AH ini adalah diagonal bidangnya. Diagonal bidangnya adalah apa? A akar 2 ya. Karena kita ingin mencari sudutnya ini, maka kita bisa langsung menggunakan aturan yaitu sin ya, sin. Aturan sin. Berarti sin apa? Sin dari sudut H ini. Sin dari sudut apa? Sudut AHP ya. Sinnya berapa? Sinnya adalah depan per miring. Depannya adalah AP, miringnya adalah AH. Oke. Nah, dimana untuk depannya ya? Depannya kan sudah diketahui berapa itu? Yaitu A akar 2 per 2, dan miringnya itu adalah A akar 2 ya. Maka ini kan sama dengan juga A akar 2 per 2 kali seper A akar 2. Maka ini bisa dicoret ya. Maka sama dengan berapa ini? Adalah setengah. Sin yang sama dengan setengah berapa? Yaitu sama dengan 30 derajat ya. Maka pilihannya adalah yang A. Soal yang nomor 22. Maka untuk memudahkan kamu gambar dulu ya. Gambar dulu, yaitu digambar kubusnya. Ini adalah A, B, C, D, E, F, G, H ya. Berikut yang merupakan diagonal ruang pada yang ditanyakan adalah diagonal ruang. Maka kita harus ngeceknya satu-satu dulu nak. Maka AC, nah, AC kan ini diagonal apa? Bidang, bukan ini ya. AG, AG ini ruang, terus BD, BD ini bidang, berarti ini bukan. AG, AG ini ruang,
HB ini juga ruang, CE ini ruang, maka jawabannya adalah yang ini, yang C ya. Coba kita cek yang D, CE ini ruang, CF ini bidang, maka ini bukan. CE ini ruang, DE ini bidang, maka ini juga bukan ya, maka jawabannya adalah yang C. Sekarang yang nomor 23, bayangan dari titik B 3,5 yang dirotasikan terhadap titik R 0,90 derajat ya, yang berlawanan arah jarum jam ya. Maka B 3,5 ya dirotasikan yaitu 0,90 derajat yang berlawanan dengan arah jarum jam. Maka ini rumusnya akan berubah menjadi min y, x ya. Maka jawabannya berapa? Jawabannya adalah 5-nya ini, jadi kan ini 3 ini kan x, ini kan 5 ini y, maka rotasinya itu akan menjadi min y, berarti min 5 ya, x nya 3, maka jawabannya adalah ini min 5,3, maka ini yang C ya. Maka sebenarnya untuk memahami itu bisa juga Anda buat dalam bentuk gambar, misalkan ya, dalam bentuk gambar misalkan demikian ya. Ini misalkan adalah 1, 2, 3, 4, ini 1, 2, 3, 4, 5, ini 1, 2, 3, 4 ya. Maka untuk memudahkan misalkan ini kan titiknya kan awalnya 3,5, jadi ini 3, ini 5 ya. Nah ini B nya 3,5 kan ini. Nah, maka ini dirotasi 90 derajat ya. Maka hasilnya nanti kalau dirotasi 90 derajat itu adalah min 5,3 ya. Maka nanti adalah ini, ini adalah 1, 2, 3, 4 kurang di sini ya, ini min 5. Nah ini dengan 3 nih ya. Maka ini kalau ditarik garis demikian. Maka inilah yang dikatakan dirotasi 90 derajat. Maka hasilnya di sini adalah B aksennya min 5,3 ya. Jadi ilustrasinya seperti itu. Oke. Yang nomor 24, bayangan dari Y sama dengan 3x plus 8 setelah digeser oleh min 2, min 1 ya. Maka ini kan rumusnya x aksen y aksen ya sama dengan x y ditambah dengan itu pergeserannya min 2 min 1 ya. Maka otomatis ini kan akan menjadi, kalau kita rubahkan ini kan menjadi apa, yaitu x aksen itu kan sama dengan x min 2 ya. Berarti x itu sama dengan, kalau min 2 nya kita keluarkan menjadi x aksen plus 2. Sedangkan kalau y aksen sama dengan y plus min 1, berarti y min 1, maka y nya sama dengan y aksen plus 1. Oke. Maka sekarang kita tulis lagi yang bayangannya dari y ini, soalnya kan y yang diminta, yang dibayangkan atau digeser ke min 2, min 1, berarti 3x plus 8. Maka hasilnya ini kita masukkan ke sini, y nya adalah y aksen plus 1 sama dengan 3, x nya sama dengan x aksen plus 2 plus 8. Jadi ya x ini dimasukkan ke sini, y nya dimasukkan ke sini. Oke. Maka ini sama dengan y aksen plus 1 sama dengan 3 kali ini 3x aksen, ini adalah 6 plus 8 ya. Maka y aksen sama dengan 3x aksen, 6 tambah 8 14, satunya pindah ke kiri jadi min 1. Maka ini adalah
Y aksen sama dengan 3X aksen plus 13 ya. Dan hasil akhirnya aksennya hilang, berarti Y sama dengan 3X plus 13. Maka jawabannya adalah yang B ya. Yang nomor 25. Suatu lingkaran mempunyai titik pusat P-2,-1 jika lingkaran tersebut melalui titik 2,4 persamaan lingkarannya. Nah, ini yang kamu tentukan dulu adalah rumusnya dari persamaan lingkaran. Kalau diketahui pusatnya ini melalui titik 2,4 itu maka rumusnya adalah X min A kuadrat ditambah dengan Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat ya. Diketahui titik pusat ya, pusatnya kan yaitu min 2, min 1, maka ini adalah A nya ya, A nya sama dengan min 2, sedangkan B nya adalah min 1 melalui titiknya adalah 2,4, maka ini X nya sama dengan 2, Y nya sama dengan 4 ya. Maka kita cari dulu R kuadratnya ya. Kita cari dulu R kuadratnya. R kuadrat berarti kan rumusnya tetap ini kita pakai X min A kuadrat ya, Y min B kuadrat ya. X nya tadi kan sudah kita 2 min A berarti kan jadi plus 2 kuadrat. Y nya itu adalah 4, min B nya adalah ini berarti plus 1 kuadrat, maka ini sama dengan 4 kuadrat 16, 9 ya, maka sama dengan 25, maka R akar 25 sama dengan berapa, yaitu R nya 5 ya, atau akar 25 ya. Setelah R nya ketemu 5 ya, sekarang kita masukkan ya. Jadi R kuadratnya kan 25 nih, atau R nya 5 ya. Nah, sekarang kita masukkan lagi ke dalam rumusnya tadi ya. Kita masukkan tadi ke dalam rumusnya tadi, kita tulis lagi rumusnya tadi, yaitu X min A kuadrat Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat ya. Karena kita disuruh mencari persamaannya, berarti ini adalah X min berarti yang kita tulis adalah yang A nya ya. A nya berarti ini adalah menjadi plus 2 kuadrat. Y B nya berarti menjadi, kalau min dengan min kan berarti plus 1 kuadrat. R kuadratnya sudah ketemu berapa, 25 ya. Maka ini langsung dijabarkan X kuadrat 2 kali X kali 2 4, X 2 kuadrat 4. Ini juga dijabarkan Y kuadrat 2 kali Y kali 1 2, Y 1 kuadrat 1, 25 pindah ke kiri min 25. Sekarang kita tinggal mengkelompokkan ya. X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah 4X ditambah 2Y. Terus sekarang 4 dengan 1 5 dengan min 25 berarti min 20 sama dengan 0, maka jawabannya adalah yang ini ya, yaitu X kuadrat Y kuadrat 4X 2Y 20. Nah, ini kok 20 nya enggak ada ya. Intinya jawabannya ini ya, jawabannya adalah ini caranya ya. Oke, baik, sekarang yang nomor 26. Persamaan garis singgung pada lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat min 100 sama dengan 0 di titik 6,8 ya. Maka bentuk ini kan bisa kita rubah menjadi X kuadrat plus Y kuadrat. Kalau 100 nya pindah ke kanan jadi 100 gini kan ya. Nah, karena di titik 6,8 maka X kuadrat ini bisa juga ditulis menjadi dalam rumusnya adalah X1X
ditambah dengan Y kuadratnya, ini berarti Y1 Y sama dengan 100 ya. Maka kita tinggal masukkan, yaitu 6 nya di sini 6, ini X1 ini ya, ini X1 ini Y1, maka ini adalah 6X plus min 8Y sama dengan 100 ya. Maka ini bisa kita rubah menjadi 6X min 8Y, 100-nya pindah ke kiri jadi min 100 sama dengan 0. Kita kecilkan, dibagi berapa? Dibagi 2 ya, menjadi 3X min 4Y min 50 sama dengan 0. Maka ini jawabannya, yaitu 3X min 4Y min 50 ya, berarti yang B. Kita lanjutkan sekarang yang nomor 27 ya. Seorang siswa membagi waktu sehari-hari sebagai berikut: belajar di sekolah 7 jam, belajar di rumah 3 jam, membantu orang tua 2 jam, tidur 8 jam, menonton TV dan mendengarkan musik 2 jam, lain-lain 2 jam ya. Maka ini totalnya 10, 14, 10, 24 ya, 24. Nah, terus yang ditanyakan, dari data di atas jika digambarkan dengan diagram lingkaran ya, misalkan ini dibuatkan diagram lingkaran kan dibagi ya. Langsung saja, tidak perlu kita masukkan ke sini ya. Dari data di atas digambarkan dengan diagram lingkaran, kegiatan belajar di rumah akan mempunyai jurang dengan sudut besar berapa? Berarti belajar di rumah, belajar di rumah tadi berapa? Belajar di rumah itu 3 jam, berarti 3/24 ya, dari banyaknya ini dikalikan dengan berapa? Karena lingkaran berarti kan 360 derajat ya, berarti ini dibagi berarti 8 ya. Terus 360 dibagi 8 berarti 45 derajat ya, maka hasilnya adalah 45 derajat. Baik, kita lanjutkan sekarang yang nomor 28 ya. Diketahui tabel sebagai berikut: langkah-langkah dalam menentukan modus dalam tahun di tabel ini. Maka modus itu kan nilai yang banyak keluar ya, maka ditentukan kelasnya modus. Berarti kelasnya modus adalah yang frekuensinya paling besar, berarti ini adalah kelasnya modus. Nah, kalau sudah ditentukan kelasnya modus, maka rumusnya modus itu kan MO sama dengan tepi bawah plus D1 ditambah D2 ya, dikalikan dengan E ya. TB tepi bawah dari kelas modus ini, berarti kalau 46 tepi bawahnya berapa? 45,5 ya. D1 itu berarti 10 dikurangi 5, jadi D1 ya itu 10 dikurangi 8, jadi 10 ini yang frekuensi di kelas dikurangi sebelumnya, berarti berapa? 2 ya. Jadi D1 nya ini 2. D2 ya, D2 itu berarti frekuensi kelas dikurangi sesudahnya, berarti 10 dikurangi 7, berarti ini 2 tadi, ini 3 ya, berarti ini adalah 3 dikalikan dengan E ini adalah panjangnya interval ini, jadi 40, 41, 42 berarti 3 ya. Jadi kamu bisa menghitungnya, menentukan I nya ini adalah 40, 41, 42, atau ini sama saja 46, 47, 48 berarti 3. Oke. Nah. Oh, ternyata dia jawabnya cuma gini, nggak diselesaikan ya. Jadi 2 plus 3 45, berarti ini jawabannya yang D ya. Ini misalnya kalau mau diselesaikan juga boleh, nanti kalau misalkan ada soal penyelesaiannya ya diselesaikan. Misalkan ini saya lanjutkan aja, diselesaikan 45 ditambah ya, ini berarti kan 2/5 dikalikan 3 berarti sama dengan 45,5, berarti ini adalah 6/5 gitu ya. Nanti teruskan sendiri. Oke, kita lanjutkan yang nomor 29. Berat badan 20 orang
ya. Jadi ini 20 orang ya. Tercatat pada tabel sebagai berikut. Carilah rata-rata ya. Jadi kita mencari rata-ratanya. Maka untuk mencari rata-rata yang data kelompok ini, dicari dulu titik tengahnya ini ya. Titik tengahnya dari data ini. Ini titik tengahnya berapa berarti? Ini kan berarti 46. Ini 49 ya. Ini 52. Ini 55. Ini 58. Oke. Maka cara mencari rata-ratanya, titik tengahnya ini dikalikan dengan frekuensi, berarti 46 kali 1 ditambah 49 kali 6 ditambah dengan 52 kali 8 ya, ditambah dengan 55 kali 3 ditambah dengan 58 kali 2 dibagi banyaknya frekuensi, yaitu berapa? 20 ya. Maka ini sama dengan 46. 49 kali 6 berarti 294. 52 kali 8, 2 kali 8 berarti 416. 55 kali 3 berarti 165. 58 kali 2 berarti 116 dibagi 20. Berarti kalau kita hitung ini ketemunya 1037 dibagi 20, maka ketemunya ini adalah 51,85. berarti yang B. Sekarang yang nomor 30. Dari 10 orang finalis lomba karya tulis akan dipilih juara 1, 2, dan 3. Banyaknya cara menyusun urutan adalah, jadi nanti cara mencarinya itu sebenarnya ada 2 pilihan ya, itu dengan permutasi atau kombinasi. Kalau permutasi itu cirinya, kalau permutasi itu memperhatikan urutan. Kalau kombinasi tidak memperhatikan ya, tidak memperhatikan. Nah, ini saya ingatkan aja kembali ya. Jadi kalau permutasi itu memperhatikan urutan, kalau kombinasi tidak memperhatikan urutan. Nah, karena di sini soalnya adalah sudah jelas ini dia memperhatikan urutan. Juara 1, 2, 3 itu berarti memperhatikan urutan. Jadi dia masuk rumus permutasi. Rumusnya adalah N P R ya. N dari banyaknya berapa ini? 10 kan, ini banyaknya finalisnya 10. Permutasi dari R nya berapa? 3 kan, 1, 2, 3. Nah ini ya, dimana rumusnya ini itu adalah N faktorial dibagi dengan N min R faktorial. Berarti kalau seperti ini hasilnya apa? 10 faktorial 10 dikurangi 3 faktorial, maka sama dengan 10 faktorial dibagi 7 faktorial ya. Maka caranya menghitung apa? Ini kan sebenarnya rumusnya kan 10 kali 9 kali 8 ya, kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Sama ini juga gitu, 7 6 5 4 3 2 1 ya. Maka ini langsung dicoret saja. Nah ini, maka kamu tinggal mengalihkan 10 kali 9 kali 8, berarti berapa ini? 720 ya. Berarti yang E ya. Nanti kalau misalkan ada lagi ya, maka kamu bisa dengan cara cepat. Misalkan aja ini ada 9 faktorial dibagi 6 faktorial, maka tidak perlu ditulis panjang gini, langsung saja jadi 9 8 7, karena kan 6-nya sudah di sini ya kan, sama dengan ini tadi. Nah ini kan berarti kan cukup berhenti dari 10 9 8. Kalau ini berarti 9 8 7, langsung dikalikan aja ini, tidak perlu dipanjangin gini ya. Nah ini tambahan saja. Oke. Karena yang nomor 31. Pada percobaan melempar 3 keping uang logam sebanyak 120 kali,
frekuensi harapan. Maka ini yang pertama kamu cari peluangnya dulu ya. Untuk mencari peluang maka ditentukan dulu NS-nya. Ya, NS-nya ini ruang sampelnya. Ruang sampelnya berarti ini kan dua mata uang, berarti 2 pangkat 3, berarti sampelnya berapa ini? 8. Atau kalau kamu tulis itu sebenarnya kan ini anggotanya adalah GGA ya, terus GAG, terus AGG, terus GGG, kan itu gambar-gambar angka. Terus berikutnya AAG, AGA, terus GAA ya, GAA, terus yang terakhir adalah AAA. Nah, ini kan 8. Oke ya. Nah, itu NS-nya. NS-nya adalah 8. Terus sekarang NA-nya. NA-nya kejadiannya. Kejadiannya adalah yang muncul 2 gambar. Kalau muncul 2 gambar kan berarti ini 1, 2, 3, 4 ya. Kan 2 gambar berarti NA-nya berapa? NA-nya berarti 4 ya. Kalau NA-nya 4, maka kamu tinggal sekarang gambar-gambar angka, gambar angka. Oh, ini tidak ya. Jadi 3. Kan cuma frekuensi harapan kejadian muncul 2 gambar. Jadi 2 gambar aja. Jadi 3. Maka peluangnya kan berarti 3/8 ya. Maka frekuensi harapannya berarti 3/8 dikalikan yaitu 120 ya. Berarti ini dibagi dengan ini berapa? 15 ya. 15, maka hasilnya adalah 45. Sekarang yang nomor 32. Dari sebuah kotak yang berisi 6 bola putih, 4 bola hijau, diambil 2 bola sekaligus secara acak. Peluang terambilnya 1 bola putih dan 1 bola hijau. Maka ini adalah hitungannya menggunakan dengan kombinasi ya, karena tidak memperhatikan urutan. Yang pertama yang bola putih dulu. Berarti 6 bola putih itu berarti kan rumusnya ini nanti adalah 6C1 ya, 6 bola putih ya, dan diambilkan 1 ya, dikalikan dengan 4 bola hijau, juga yang diambilkan juga 1 hijau ya, dibagi dengan ruang sampelnya. Ruang sampelnya berapa? Ruang sampelnya kan berarti 6 bola putih dan 4 bola hijau, berarti kan 10 kombinasi berapa? Kombinasi 2 kan, 2 ini yaitu hijau dan putih 2. Ini yang harus dicari ya. Maka kita bisa mencari satu persatu dulu. Ini 6 kombinasi 1 ini 6 faktorial ya, berarti rumusnya adalah 6 dikurangi 1 faktorial, 1 faktorial, berarti 6 faktorial 5 faktorial, berarti kan ini cuma 6 ya. Kan ini kan dikalikan kan hasilnya 6, 5, 4, 3, 2, 1 kan gini asalnya. Ini kan 5, 4, 3, 2, 1 kan dicoret gini. Nah, berarti kan hasilnya 6 ini. Oke. Maka dengan cara yang sama ini 4 kombinasi 1, berarti ini kan 4 faktorial ya. 4 dikurangi 1 faktorial, 1 faktorial. Berarti kan ini 4 faktorial dibagi 3 faktorial. Jadi cukup 4-nya saja ini ya, sama dengan ini tadi. Oke. Sekarang yang 10 kombinasi 2 ya, maka 10 faktorial berarti 10 dikurangi 2 faktorial, 2 faktorial, maka ini adalah 10 faktorial, 8 faktorial, 2 faktorial. 10 ini kan berarti 10 kali 9 kan berhenti 8-nya ini karena sudah di sini, dibagi dengan 2, berarti ini 5 ya. 5 kali 9 45. Oke. Maka sekarang kita tinggal masukkan ke sini ya. Yang 6 ini ketemunya tadi kan 6.
6 kali 4 dibagi 45, berarti sama dengan 24 per 45. Kita kecilkan, dibagi 3, ini 8, ini ada 15 ya. Jadi hasilnya adalah ini 8 per 15 ya, yang B ya. Baik, sekarang yang nomor 33. Limit dari X tak hingga untuk 5X kuadrat min 22X plus 21 dibagi 4X kuadrat plus 2X min 15. Untuk X tak hingga ya, untuk X tak hingga, khusus untuk X tak hingga ya, maka ada aturan untuk M lebih besar dari N ya, maka hasilnya nanti tak hingga. Untuk M sama dengan N, maka nanti hasilnya adalah A per B. Untuk M kurang dari N, maka hasilnya adalah nanti 0. M maksudnya mana? M ini pangkat ya, pangkat tertinggi yang di atas, dan N pangkat tertinggi yang di bawah. Jadi ini sebagai M nya, ini sebagai N nya ya. Karena soalnya di sini adalah pangkatnya sama ya, kan tadi 2 dengan 2 berarti sama kan, maka hasilnya adalah A per P. A per P itu apa? A per P itu adalah 5 per 4, maka hasilnya ini adalah 5 per 4. Kamu tidak perlu menghitung yang lainnya ya, jadi pakai aturan ini. Nah ini khusus untuk X tak hingga ya. Jadi kalau sama, M dan N nya sama, berarti hasilnya adalah 5 per 4 nih. Kalau nanti M nya lebih besar dari N, ya kamu langsung jawabnya tak hingga gitu aja. Kalau M nya kurang dari N, ya hasilnya 0 gitu ya. Sekarang yang nomor 34. Turunan pertama dari Y sama dengan 4X min 7X kuadrat dalam kurung kuadrat ya. Pilihan jawabannya demikian. Maka ini dimisalkan dulu ini, berarti misal, berarti yang di dalam ini kita misalkan U, berarti U sama dengan 4X min 7X kuadrat. Otomatis kan ini Y sama dengan U kuadrat ya. Ini kalau diturunkan, Y aksen sama dengan 2 U, 2 dikurangi 1 dikalikan U aksen, itu sama dengan 2 U kali U aksen ya. U aksennya apa? U aksennya ini adalah turunannya. U aksen turunannya apa? 4X turunannya berapa? 4 ya. Min 7X kuadrat turunannya min 14X ya. Jadi 4X turunannya 4, min 7X kuadrat turunannya adalah 14X ya. Setelah kita misalkan ya, sekarang kita masukkan, berarti Y aksen sama dengan 2 kali, yaitu tadi kita terus lagi U aksen, maka 2 kali U nya di dalam ini, U nya apa berarti? U nya tadi kan 4X min 7X kuadrat ya, dikalikan U aksen. U aksennya adalah 4 min 14X ya. Maka sekarang yang dikalikan adalah 2, ini dikalikan ini kan boleh juga ditulis menjadi 2 kali 4 min 14X, 4X min 7X kuadrat. Maka ini kalau dikalikan sama dengan 2 kali 4 8, 2 kali ini min 28X, 4X 7X kuadrat. Jawabannya adalah ini. Maka hasilnya adalah yang A ya, yang A. Nomor 35. Interval nilai yang memenuhi akar grafik Y sama dengan X pangkat 3 min 7X kuadrat 8X min 3 naik. Syaratnya naik, maka turunannya harus apa? Lebih besar dari 0 ya, atau Y aksennya lebih besar dari 0 ya. F aksen sama Y aksen sama ya. Sekarang ini berarti Y sama dengan X pangkat 3 min 7X kuadrat plus 8X min 3. Ini kita turunkan, berarti Y aksen berarti 3X kuadrat turunannya. X pangkat 3 itu 3 turun ke bawah,
3 dikurangi 1 ini min 7x, 2 turun ke bawah, 2 kalikan 7 min 14, 2 dikurangi 1 1, karena 1 nggak perlu ditulis ya. 8x turunannya adalah 8 ya. Kalau sudah diturunkan ya, kalau sudah diturunkan semacam ini, sekarang kamu faktorkan, karena tadi kan lebih besar dari 0 nanti syaratnya, maka 3x kuadrat min 14x plus 8 sama dengan 0. Kalau kita faktorkan, ini berarti 3x ya, ini adalah x. 8 itu kan berarti 2 kali 4, yang ini adalah min, ini juga min, berarti ini adalah 3x min 2 sama dengan 0, x min 4 sama dengan 0 ya. Maka di sini adalah 3x sama dengan 2, x nya sama dengan 2/3, yang ini x nya sama dengan 4 ya. Untuk memudahkan dibantu dengan garis bilangan. Nah, garis bilangannya misalkan di sini adalah 2/3, misalkan di sini adalah 4, maka angka titik nolnya di sini ya. Maka untuk memudahkan kita uji ya, ini diuji dengan titik 0 ya, diuji. Kita masukkan ke sini, kan berarti menjadi 3 kali 0 min 14 kali 0 ya, terus plus 8, hasilnya adalah 8 apa? Positif. Nah, maka di sini adalah positif, sini negatif, sini positif ya. Karena soal yang diminta itu adalah tadi apa? Naik. Nah, itu berarti lebih besar dari 0. Kalau lebih besar dari 0 berarti apa? Positif ya. Maka kita kembali ke garis bilangan. Yang positif berarti wilayah 4 ke kanan dan 2/3 ke kiri. Maka cara menulisnya adalah x kurang dari 2/3 atau x lebih besar dari 4. Berarti yang apa? Yang D ya. Sekarang yang nomor 36. Persamaan garis singgung pada kurva Y sama dengan di titik min 1,14 ya. Maka kalau semacam ini, langkah pertama adalah kamu harus mencari apa? Gradiennya dulu. Kan nanti harus digunakan rumus ini. Y min Y1 sama dengan M X min X1 ya. Ini sebagai X1 nya, ini sebagai Y1 nya. Maka sekarang adalah kamu mencari gradiennya dulu dan mencari ini ya. Sekarang untuk mencari gradiennya ya. Maka untuk mencari gradiennya ini kamu turunkan, maka ini diturunkan, ini turunannya menjadi apa? 4x min 7 ya. Ini turunan itu sama juga dengan gradien ya. Perlu kamu ingat bahwa turunan itu juga sama dengan gradien. Turunannya 2x kuadrat adalah 4x min 7x 7. Karena kita mau mencari gradien, maka x nya ini berapa? X nya ini adalah yang min 1 ini, berarti ini sama dengan 4 kali min 1 min 7 ya, berarti sama dengan min 4 dengan min 7, berarti min 11. Oke. Nah, sekarang kita tinggal masukkan ke rumusnya ini. Berarti Y1 berarti berapa? 14. M nya adalah min 11. X1 nya adalah min 1, berarti min dengan min jadi plus 1 ya. Maka sekarang tinggal kamu kalikan Y min 14 sama dengan min 11x min 11 ya. Y sama dengan min 11x min 11 ditambah 14, maka Y sama dengan min 11x plus 3, ini min ya, berarti yang C. Baik, sekarang yang nomor 37. Integral dari sepertiga x pangkat 3 min 1/4 x pangkat 2 plus 2x min 6 ya. Maka integralnya adalah kan sepertiga per 3 nya turun ke bawah, 3 ditambah 1 itu kan ya, x
3 ditambah 1 min ini 1/4 per berapa, berarti 2 ditambah 1 x 2 ditambah 1 2x kan ini 1 berarti 2 per 1 ditambah 1 x 1 tambah 1 min 6 itu integralnya adalah min 6x plus c ya. Kenapa ada plus c nya? Karena intinya adalah integral tak tentu ya. Maka kita lanjutkan sama dengan 1/3/4 ini kan ya, x pangkat 4 min 1/4/3 x pangkat 3 per 2/2 x pangkat 2 min 6x plus c gitu ya. 1/3 dibagi 1/4 dibagi 4 ya, ini kan sama juga dengan 1/3 kali 1/4 x pangkat 4 ini juga sama 1/4 kali 1/3 x pangkat 3 ini adalah plus 2 dibagi 2 kan 1 x pangkat 2 min 6x plus c, maka hasil terakhirnya adalah 1/12 x pangkat 4 min 1/12 x pangkat 3 plus x kuadrat min 6x plus c. Ini kita cari untuk nomor 37 ini jawabannya yang mana yang cocok ya berarti yang D ya. Baik, sekarang nomor 38. Nah, kalau nomor 38 ini namanya integral tertentu karena ada batasannya ya. Maka ini kita integralkan dulu. 3x kuadrat integralnya adalah 3 per 2 turun ke bawah 2 ditambah 1 gitu caranya ya. X berarti ini 2 tambah 1 min 2 ini kan 1 berarti 1 tambah 1x 1 tambah 1 plus integralnya dari 1 adalah 1x ya. Batasannya yaitu min 1 2, maka ini sama dengan 3/3 x pangkat 3 min 2/2 x pangkat 2 plus x batasannya min 1 2, berarti ini adalah x pangkat 3 ya, x pangkat 2 plus x batasannya min 1 2. Oke, maka ini caranya adalah yang dimasukkan adalah yang 2 nya dulu, berarti ini dimasukkan adalah min 2 saja ya, 2 pangkat 3 min berarti 2 pangkat 2 plus 2 gitu kan ya. Terus dikurangi berarti min 1 berarti min 1 pangkat 3 min 1 pangkat 2 plus yaitu min 1. Ini berarti hasilnya adalah 8, ini adalah min 4. Jadi yang dikuadratkan ini ya, 2 dikuadratkan berarti 4 kali min 4 ini plus 2 min 1 kuadrat adalah min 1 kuadrat adalah 1 kali min 1 ini adalah min 1, berarti 8 dengan 2 10 dikurangi 4 6 min ini min 3 min dengan min dengan plus, berarti hasilnya adalah 9 yang D. Sekarang yang nomor 39, luas daerah yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan x kuadrat plus x min 2. Maka kita cari batasannya dulu ya. Batasannya berarti ini adalah x kuadrat plus x min 2 sama dengan 0. Maka kita faktorkan dulu untuk mencari batasannya. Ini adalah x min 2 itu kan berarti 2 kali 1, yang ini adalah plus, ini adalah min, berarti x sama dengan min 2, x sama dengan 1. Maka nanti gambarnya itu kalau digambar ya, maka bentuknya di sini adalah 1-nya, di sini adalah min 2-nya, ini adalah min 2-nya, maka nanti gambarnya adalah gini. Nah
gini ya. Ini yang kita cari luasnya ini ya. Maka luasnya karena dia di bawahnya sumbu X ya, maka luasnya min ya, min yaitu dari batasannya min 2 sampai dengan, kenapa ini min, karena dia di bawahnya sumbu X ya. Nah, yaitu dari apa, dari X kuadrat plus X min 2 dx gitu. Oke, sekarang kita integralkan. Maka kan ini integralnya X kuadrat itu adalah sepertiga X pangkat 3 ya. Ini plus setengah X kuadrat min 2X ya. Batasannya adalah min 2 sampai 1. Maka cara menulisnya dimasukkan dulu yang 1. Berarti sepertiga 1 pangkat 3 ditambah dengan setengah 1 pangkat 2 min 2 kali 1 dikurangi sepertiga min 2 pangkat 3 ditambah dengan setengah min 2 kuadrat min 2 kali min 2 ya. Maka ini sama dengan sepertiga ya, sepertiga ini sama dengan setengah, ini min 2, ini berarti min 8/3 ya, min 8/3 ini berarti 4/2 berarti plus 2, ini plus 4 ya. Untuk memudahkan kita samakan penyebutnya saja, berarti 6 ini 2, ini 3 kan ya, 6 dibagi 3 kan 2 kali 1 2, ini berarti 12 ya kan ya. Ini sama pakai 6, berarti 6 dibagi 3 2 kali min 8 min 16. Yang ini kalau 2 berarti berapa, ini 12, kalau 4 berarti berapa, 24 ya kan. 24 dibagi 6 kan 4, 12 bagi 6 kan 2, gitu caranya ya. Oke, maka di sini sama dengan, yaitu 2 3 min 2 berarti min 7/6 ya, min 7/6. Yang ini 12 24 min 16 berarti ini min 4, berarti sama dengan 20/6 ya. Maka sama dengan min dengan min 27/6. Loh kok min? Ya tadi sini kan ada minnya, maka dia 6 min, ini min, ini min, ini min, berarti ini adalah min. Maka hasil akhirnya adalah 27 min kali min kan plus, nah ini 27/6. Maka hasil jawabannya adalah yang B. Soal yang terakhir nomor 40, kita mencari volume yang dibatasi oleh Y sama dengan 2x min 4, X nya 0 dan X nya 2. Maka volume P batasannya adalah 0 sampai dengan 2 dari apa? Dari 2x min 4 kuadrat dx. Jadi kalau volume ada kuadratnya ya. Nah, P 0 sampai 2 ini kamu jabarkan dulu. 2x kuadrat berarti 4x kuadrat, 2 kali 2x kali min 4 min 16x, min 4 kuadrat 16 dx ya. Masih bisa ya ini ya, ini kan asalnya kan 2x min 4 kali 2x min 4, ini kalau cara panjang 2 kali 2x kan 4x kuadrat, 2x kali min 4 min 8x, min 4 kali 2x min 8x min 4 kali min 4 plus 16 kan gini kalau panjang, 4x kuadrat min 16x plus 16 sama kan ya. Kalau cara cepat 2x kuadrat 4x kuadrat 2 kali 2x kali 8 16x, 4 kuadrat 16. Oke, kalau sudah, sekarang ini kita integralkan P, berarti kalau 2 turun ke bawah jadi 3 ya, ini X pangkat 3, 16 X ini berarti 16, ini kan 1, kalau turun ke bawah kan 2, 16 dibagi 2 berarti menjadi 8x kuadrat, 16 saja berarti 16
X. Batasannya adalah mulai dari 0 sampai 2. Ya, sekarang kita masukkan. Jadi pi 4/3 X nya berarti ini 2 pangkat 3 min 8 kali 2 pangkat 2 plus 16 kali 2 dikurangi 0, kan ini 0 ya. Ya, maka pi sama dengan 2 pangkat 3 adalah 8. 8 kali 4 32. 32/3 min 4 kali 8 32. 16 kali 2 juga 32. Ini kan belum dicoret ya, maka hasilnya adalah 32/3 pi, atau disederhanakan menjadi yaitu 10 2/3 pi. 10. Oke, nah jadi sampai di sini dulu untuk video yang ke-5 ya. Nanti akan dilanjutkan untuk video pembahasan soal-soal yang ke-6. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.